Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di JLV Channel. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman nanti bisa selalu update video-video saya berikutnya. Nah, saat ini teman-teman saya akan membagikan materi terkait dengan modul yang saya pernah dapatkan sebelumnya. Ini modul pertama tentang identifikasi kebutuhan. Oke, ini sangat penting teman-teman karena pendidikan non formal itu berbeda dengan pendidikan formal ya. Kita itu akan mengajar orang-orang yang dari usia 0 ya, ibarat baru lahir sampai sepanjang hayat. Itu berbeda dengan orang yang mengajarnya hanya usia sekolah. Seperti pendidikan formal itu kan ada batasan usia, kalau kita tidak ada batasan usia. Jadi kita perlu untuk melakukan identifikasi kebutuhan. Bahkan dalam setahun sekali, setiap awal tahun kita perlu melakukan identifikasi kebutuhan begitu, untuk mengetahui teman-teman, untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang kebutuhan peserta didik apa saja yang perlu kita gali begitu ya. Nah, akan saya mulai terlebih dahulu. Nah, apa itu identifikasi kebutuhan teman-teman? Ada yang tahu? Atau sebelumnya pernah baca tentang identifikasi kebutuhan? Oke, akan saya jelaskan. Jadi identifikasi kebutuhan itu adalah mengenali kebutuhan belajar calon peserta didik atau sekelompok orang tertentu yang akan menjadi sasaran didik kita nanti. Oke, tadi saya kembali lagi saya menyampaikan bahwa peserta didik kita itu dari semua usia, segala usia. Tentunya karakteristik dan kebutuhannya itu berbeda-beda teman-teman. Oleh karena itu kita perlu menggali kebutuhan belajar calon peserta didik kita. Nah, itu pentingnya identifikasi kebutuhan. Oke. Nah, ini yang sangat basic banget teman-teman. Pasti teman-teman udah banyak pernah tahu lah, pernah membaca di psikologi pendidikan gitu. Pasti dipelajari tentang teori kebutuhan Maslow. Ya, teori kebutuhan yang sangat dikenal banyak orang begitu, karena memang piramida ini yang menjadi ciri khasnya ya. Yang pertama itu ada kebutuhan dasar, itu fisiologis teman-teman, itu sandang, pangan, papan begitu ya, buang air kecil, bernafas dan lain sebagainya, itu kebutuhan yang sangat-sangat dasar. Oke, naik ke tingkat berikutnya ada keamanan dan keselamatan. Bagaimana kita itu bisa merasa aman, bebas dari ancaman, dari teror, bebas dari rasa sakit, begitu dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada naik satu tingkat lagi, ada kebutuhan sosial. Jadi bagaimana kita itu memiliki keluarga, teman, sahabat. Nah, itu kebutuhan sosial kita. Oke. Kemudian naik lagi harga diri. Bagaimana kita memiliki rasa percaya diri, kemudian menghormati ataupun dihormati orang lain, itu adalah kebutuhan setiap manusia ya teman-teman ya. Kemudian ini paling puncak itu ada aktualisasi diri. Jika semua kebutuhan itu sudah kita penuhi, maka kita akan sampai pada titik aktualisasi diri. Bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita merasa puas dengan diri kita sendiri begitu. Itu namanya aktualisasi diri. Oke. Selanjutnya adalah tujuan dari identifikasi kebutuhan belajar. Kenapa sih identifikasi itu perlu? Kenapa sih enggak yang setiap tahun aja kayak gitu terus? Enggak bisa teman-teman. Ya, ini yang pertama adalah menggali kebutuhan belajar calon peserta didik. Kita harus menggali karena tadi usianya itu berbeda, karakteristik berbeda. Bahkan misal seperti ini, SKBA dan SKPB memiliki peserta didik di usia 0 sampai usia lanjut begitu ya. Itu tentu mereka itu karakternya berbeda karena letak geografis pun berbeda teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman saat ini hidupnya di kota, ketika teman-teman nanti diletakkan di SKB yang mohon maaf mungkin daerahnya cukup terpencil ataupun di pelosok gitu ya, itu sangat berbeda karakteristiknya teman-teman. Kebutuhannya itu akan berbeda ya. Itu yang perlu kita pahami di identifikasi kebutuhan.
Nah, kemudian yang kedua adalah menggali hambatan-hambatan belajar yang dirasakan oleh calon peserta didik. Gini, jadi kan misalkan setiap awal tahun itu kita melakukan identifikasi kebutuhan, kita datang ke desa-desa yang menjadi cakupan wilayah kerja kita, kemudian kita itu menggali hambatan apa sih yang menjadi momok tersendiri bagi mereka untuk belajar gitu. Kenapa sih mereka itu nggak yang mau belajar misalnya gitu, atau tidak tertarik untuk sekolah di dunia persekolahan formal gitu. Oleh karena itu kita harus mampu menjawabnya, karena tugas kita adalah memfasilitasi mereka yang terhambat di sekolah formal untuk di sekolah di non formal. Meskipun kita sama-sama negeri ya teman-teman ya, tapi itulah tugas kita teman-teman. Nah, kita harus mampu menggali hambatan mereka. Misal letaknya sangat jarak dari rumah ke sekolah sangat jauh, tidak ada akses transportasi yang memadai, tidak ada apa. Nah, itu harus kita mampu jawab teman-teman. Bagaimana tetap kita bisa fasilitasi pendidikan itu agar mereka tetap bisa belajar dengan hambatan-hambatan yang ada begitu. Kemudian menggali potensi apa yang dimiliki oleh calon peserta didik dan masyarakat setempat. Antara lain potensi tokoh masyarakat, tokoh agama, narasumber, sumber belajar, budaya, alam, organisasi sosial, nilai-nilai, dan adat sosial. Jadi seperti ini. Kita ketika datang ke desa itu tidak melulu kita itu mencari peserta didik. Kalau misalkan pendidikan kesetaraan itu memang mencari peserta didik ya. Oke, pendidikan kesetaraan ketika melakukan identifikasi kebutuhan belajar itu adalah mencari peserta didik. Kenapa seperti itu? Karena SKB itu, kalau saya boleh bilang, SKB sepertinya di mana saja itu sama. Itu belum terlalu dikenal keberadaannya oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu taunya sekolah ya di sekolah formal gitu, nggak tahu adanya sekolah non formal. Oleh karena itu bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada mereka tentang fungsi dari SKB itu sendiri. Oleh karena itu kita juga harus jemput bola, datang ke desa-desa untuk mencari peserta didik. Nah, kalau identifikasi kebutuhan yang lain itu adalah misalkan gini, kita punya program PAUD ya. Kalau PAUD itu kan biasanya lebih dikenal karena orang tua itu biasanya tahu lah ya PAUD, ada PAUD di mana-mana itu tahu biasanya. Nah, kalau misalkan peserta didik kita sudah cukup, kita bisa menggali, kita bisa identifikasi kebutuhan belajarnya itu dengan menggali informasi atau potensi yang ada di suatu desa. Misalkan gini, kita datang ke desa A. Nah, di sana itu ternyata ada objek wisata loh. Oleh karena itu kita bisa, berarti besok anak-anak PAUD ini bisa tuh kita bawa ke sana. Nah, kita belajarnya outing class atau gimana, itu bisa. Kita juga bisa datang ke desa-desa untuk nyari narasumber. Oh, ternyata di desa X itu ada seorang polisi yang berpangkat apa misalkan gitu. Terus bisa tuh kita jadikan kayak role modelnya untuk anak-anak PAUD. Kita ajak bapaknya itu misalnya ke sekolah, terus ini loh seorang polisi begitu. Nah, itu bisa seperti itu teman-teman. Identifikasi kebutuhan itu ada identifikasi kebutuhan untuk mencari peserta didik atau menggali potensi ataupun hambatan begitu ya. Mungkin cukup paham ya teman-teman untuk tujuan identifikasi kebutuhan belajar. Selanjutnya adalah fungsi. Apa sih fungsinya itu? Kenapa sih harus ada identifikasi kebutuhan belajar? Nah, yang pertama sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan belajar. Ya, jadi kan begini, kalau saya ini berada di wilayah yang cukup letak geografisnya jauh dari kota ya teman-teman. Jadi kalau misalkan identifikasi kebutuhan belajar tuh kita bisa tahu seperti ini. Oh, ternyata di sini itu rata-rata adalah seorang petani. Peserta didik kita itu, calon peserta didik kita itu adalah mayoritas adalah anak petani, misalkan begitu. Itu tidak masalah, nanti bisa kita pertimbangkan. Oh, kebutuhan mereka itu kan besok, misalkan ya besok dia juga akan meneruskan perjuangan orang tuanya di sawah gitu. Oke, kita akan berikan pembelajaran seperti apa. Nah, seperti itu misalnya teman-teman ya. Kemudian sebagai bahan masukan penyusunan program pembelajaran. Nah,
Kalau misalkan kita melakukan identifikasi di desa-desa, tentunya kan kita punya hasil laporannya ya. Nah, itu bisa menjadi masukan penyusunan program pembelajaran. Seperti tadi, misal di PAUD, oh ternyata di sana ada embung loh, berarti kita bisa untuk outing kelas tuh next time di sana gitu. Nah, bisa seperti itu ya. Kemudian, oh ini ibunya wali murid ini tuh seorang bidan. Nah, bisa tuh kita ajak kerjasama dengan memberikan kegiatan parenting tentang gizi sehat bagi anak, misalkan seperti itu. Kemudian sebagai bahan pertimbangan, pemilihan strategi pembelajaran, media pembelajaran, narasumber teknis, dan lain-lainnya. Ya, itu penting sekali ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita itu nanti menemukan sesuatu yang yang unik begitu ya di suatu daerah yang kita lakukan identifikasi kebutuhan, di sana nanti berarti kita akan muncul ide-ide baru atau gagasan baru untuk pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran yang akan kita lakukan setahun ke depan begitu. Oke, cukup paham sampai di sini? Nah, kemudian kita masuk ke materi penyusunan instrumen identifikasi. Kalau kita identifikasi di suatu daerah, di desa-desa itu kan kita harus punya instrumen ya, itu sebagai panduan kita untuk menggali sesuatu yang harus kita temukan begitu. Oleh karena itu akan saya jelaskan. Jadi kegiatan pendidikan non-formal itu sangat terkait dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat kegiatan dilaksanakan ya, karena tadi karakteristik masing-masing calon peserta didik itu berbeda, letak geografis juga mempengaruhi begitu ya. Jadi itu pentingnya untuk melakukan identifikasi teman-teman. Nah, karakteristik dari penyusunan instrumen itu ada 4. Yang pertama ada sasaran, kemudian program belajar, bahan belajar, dan waktu belajar. Akan saya bahas satu-satu. Nah, di sini karakteristiknya itu adalah tidak ada warga belajar pendidikan kesetaraan. Jadi kan kalau dibandingkan dengan pendidikan formal, biasanya itu memang pendidikan kesetaraan itu hanya sedikit ya peserta didiknya. Itu pun kita jemput bola ke desa-desa. Ayo sekolah. Kenapa kamu kok berhenti sekolah? Ayo kamu masih bisa sekolah di SKB gitu. Nah, kemudian tidak ada aturan yang baku dalam melakukan identifikasi kebutuhan. Ya, karena kita memang itu tadi, setiap daerah itu berbeda. Jadi memang tidak ada aturan yang baku, aturan yang pasti dalam melakukan identifikasi. Itu disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Oke? Kemudian bahan ajar harus sesuai kebutuhan. Ya, karena kan misalnya gini, kebutuhan peserta didik SKBA dan SKBB itu berbeda. Otomatis kan bahan ajarnya juga berbeda. Kemudian waktu belajar tidak pasti. Ya, karena peserta didik itu kan ini ya teman-teman, mohon maaf, kebanyakan bekerja. Mau usia sekolah atau usianya sudah produktif, gitu kan memang tetap biasanya mereka itu bekerja. Jadi bagaimana kita itu bisa memfasilitasi pendidikan bagi mereka yang bekerja. Biasanya mereka kan kalau Senin sampai Sabtu bekerja. Oh berarti belajarnya bisanya cuma hari Minggu nih. Gak apa-apa, kita nanti hari Minggu jadwalkan untuk belajar begitu. Nah itu kita temukan di melakukan identifikasi kebutuhan, itu nanti akan kita temukan hal-hal yang seperti itu. Tujuan instrumen identifikasi itu adalah menggali kebutuhan warga belajar. Nah, hal ini akan menentukan arah dari rumusan tujuan program yang akan dilaksanakan. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman ya. Kemudian menggali informasi terkait adanya sumber belajar yang tersedia di sekitar lingkungan calon sasaran. Ya, tadi bukan hanya menggali kebutuhan belajarnya peserta didik saja, tapi juga bisa menggali sumber belajar yang tersedia di lingkungan untuk bisa kita jadikan pertimbangan begitu ya, ataupun masukan untuk program kegiatan berikutnya. Kemudian menyusun instrumen identifikasi itu ada beberapa hal teman-teman yang harus dimasukkan. Yang pertama itu data penduduk itu harus dimasukkan, kemudian data lokasi, kemudian kebutuhan belajar, kegiatan sosial dan kebudayaan, sumber alam, sumber tenaga atau keahlian dan sebagainya. Misalkan gini, kita
kita itu mau identifikasi di desa Susukan, berarti data penduduk Susukan. Misal, kan di sana biasanya ada di desa itu yang tidak sekolah berapa, padahal usia sekolah, begitu kan ada. Kemudian data lokasi, lokasinya mana, kebutuhan kemudian kebutuhan belajar, kebutuhannya apa,